korban dengan pelaku ini sudah sejak bulan Juni 2020 yang lalu berkenalan. Berkenalan pada saat di dalam satu kendaraan umum, pada saat si korban memang pekerjaannya pelaku kerjanya adalah sebagai pengamen, kemudian mereka bertemu di situ. Sementara korban ini umur sekitar 24 tahun. Ya. Perkenalan di sana, kemudian setelah itu mereka ketemu lagi di bulan Juli 2020 pada saat korban pada saat pelaku ini berulang tahun. Ya. Modus operandinya adalah pelaku merasa sakit hati dengan korban. Karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Ya, tentunya pengungkapan kasus ini kemudian membuat kita miris karena pelakunya pun masih berusia 17 tahun. Gitu. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk terhubung bersama Reza Indragiri selaku ahli psikologi forensik. Selamat pagi, Mas Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, kalau kita melihat pengungkapan kasus ini, kemudian secara psikologi, Anda mengartikannya seperti apa, Mas Reza? Menarik ketika tadi Pak Yusri Yunus mengatakan bahwa pelaku ini sakit hati. Sakit hati karena sering dijahati secara seksual oleh orang yang dia bunuh. Kalau begitu ceritanya, maka justru saya mempertanyakan apakah tepat bagi kita menyebut anak usia 17 tahun ini sebagai pelaku. Jangan-jangan justru dia adalah korban kejahatan seksual. Dan karena Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, maka boleh jadi, sekali lagi, ketimbang menyebut dia sebagai pelaku, situasinya tampaknya lebih tepat memposisikan dia sebagai korban kejahatan luar biasa. Tapi di sisi lain tentunya kita tidak bisa meninggalkan bahwa tindakan dilakukannya juga termasuk melanggar hukum begitu ya? Oh jelas, jelas. Pembunuhan, mutilasi itu salah. Tetapi dengan narasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusri, orang ini menjadi pelaku karena sebelumnya dia sudah menjadi korban. Dia melakukan perbuatan pidana dalam kurung perbuatan jahat karena sebelumnya sudah diviktimisasi. Jadi saya bayangkan bahwa aksi kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif emosional pada suatu momen ketika rasa sakit hati itu, marah itu, dendam itu tidak lagi bisa dia kendalikan, tidak lagi bisa dia tahan, sehingga puncaknya adalah dengan melakukan perlawanan terhadap orang yang kemudian dia habisi, sekaligus dia mutilasi. Mas Reza, tapi kalau kita melihat setelah pelaku melakukan aksi atau tindakan mutilasi, kemudian justru bisa berkegiatan secara normal, bahkan ditemukan oleh pihak kepolisian di tempat main PS. Ini Anda melihat dari psikologi pelaku sendiri, apakah memang ada yang berbeda atau sedikit menyimpang daripada mungkin kita semua begitu? Pada dasarnya setiap pelaku kejahatan, kita menyingkir dari kontroversi tentang pelaku dan korban ya. Pada dasarnya setiap pelaku kejahatan tentu akan melakukan serangkaian perilaku, serangkaian tindak tanduk, untuk memastikan diri dia tidak dijerat oleh hukum. Termasuk dengan bermain skenario sedemikian rupa agar perilaku kesehariannya tampak normal sehingga tidak ada yang menaruh curiga. Terlepas dari itu, apakah ada kemungkinan kelainan-kelainan tertentu pada kondisi kejiwaan si pembunuh sekaligus si pemutilasi ini? Nah, tentu saja itu harus didalami, Mbak. Iya, Mas Reza, kemudian tadi menarik juga pernyataan Anda bahwa harusnya ini memiliki status yang ganda begitu ya, selain menjadi pelaku pembunuhan, tapi juga kemudian sebagai korban dari tindakan pelecehan seksual. Nah, ini kemudian dari segi proses hukum ke depan, jika memang hal ini terjadi, status ganda ini akan seperti apa, Mas? Ada dua kemungkinan. Pertama, sangat tepat kiranya kalau teman-teman di kepolisian mempertimbangkan untuk mendahulukan proses hukum terhadap yang bersangkutan dengan statusnya sebagai korban. Dengan demikian, alih-alih bicara tentang hukuman, tentang pemenjaraan dan segala macam, justru harus dipastikan bahwa si korban ini mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Itu yang harus dipastikan. Tapi, andaikan ternyata otoritas penegakan hukum tetap memproses yang bersangkutan sebagai seorang pelaku, maka saya bayangkan di persidangan nanti, anggaplah seandainya dia tetap divonis bersalah,
besar kemungkinan akan ada unsur peringan hukuman atau bahkan unsur pemaafan, itu penghapusan atas kesalahannya itu. Itu bisa terjadi, Mas? Bisa saja, karena kita tentu tahu setiap majelis hakim ketika akan membuat putusan tentu mengatakan ada hal-hal yang memberatkan, ada hal-hal yang meringankan. Dalam kasus ini, barangkali hal-hal yang akan dipertimbangkan sebagai hal-hal meringankan adalah kenyataan bahwa orang tersebut, sang terdakwa, sudah berulang kali mengalami kejahatan seksual oleh orang yang kemudian dia habisi. Itu akan jeratan pidananya mungkin kurungan waktu berapa lama biasanya, Mas? Andaikan aksi ini dianggap sebagai sebuah bentuk pembunuhan berencana, maka ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi mengingat yang bersangkutan masih berusia kanak-kanak, maka ancaman hukuman maksimalnya adalah 10 tahun saja. 10 tahun. Mas Reza, kita agak sedikit melihat dari background pelaku dan juga korban yang berkenalan di tempat umum, di angkutan umum, kemudian akhirnya terjadi aksi kriminalitas. Anda melihat apa yang salah dengan kondisi saat ini sehingga hal-hal tersebut tuh rentan terjadi, Mas Reza? Pertama, boleh jadi orang-orang yang melakukan perilaku seksual menyimpang kemudian mencoba untuk mengincar mangsanya dengan pendekatan-pendekatan yang halus, grooming behavior istilahnya. Dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang lembut semacam itu, maka target tidak menduga atau tidak sama sekali tidak mengantisipasi bahwa kemudian dia akan dijahati sedemikian rupa. Itu pertama. Yang kedua, saya tidak bermaksud untuk melakukan stigmatisasi, tetapi secara beruntun kita disajikan pada situasi yang mana mutilasi itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pada saat yang sama melakukan perilaku seksual menyimpang. Nah, perilaku seksual menyimpang di masyarakat kita dianggap sebagai suatu hal yang tidak normal. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tidak normal semacam itu boleh jadi, tentu perlu dilakukan kajian, boleh jadi akan membuka ruang atau resiko bagi terjadinya peristiwa viktimisasi kemudian hari. Nah, tapi kalau misalnya dilihat juga Mas Reza masih berusia 17 tahun, kemudian juga sosoknya pun dikenal oleh warga sekitar ini yang polos, lugu dan juga berperilaku baik begitu. Kemudian bagaimana aksi anarkis ini kemudian bisa muncul dari seorang remaja begitu, Mas? Karena dilihat dari track recordnya, kemudian tingkah lakunya juga berkelakuan baik. Kalau memang tepat asumsi bahwa yang bersangkutan itu sakit hati, maka motif yang bermain-main di kepala anak ini adalah motif emosional. Setelah sekian lama dijahati, setelah sekian lama dianiaya secara seksual, sampailah pada momen ketika yang bersangkutan tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Nah, otoritas hukum, terutama majelis hakim, andaikan di sidang, nanti akan mengecek 3 hal. Keterkaitan antara sakit hati itu dengan tindakan pembunuhan plus mutilasinya. Pertama, memastikan bahwa tindakan pembunuhan itu tak lain tak bukan merupakan hasil provokasi eksternal. Itu yang harus dicek pertama kali. Tidak ada faktor dalam, tapi faktor provokasi eksternal lah yang membuat anak umur 17 tahun itu kemudian melakukan perbuatan pidana sedemikian rupa. Itu yang pertama. Yang kedua akan dicek jarak waktu. Kapan dia disakiti secara seksual dan kapan dia kemudian melakukan tindakan pembunuhan untuk mengekspresikan sakit hati itu. Kalau jarak waktunya dekat, maka identik sudah pembunuhan memang merupakan manifestasi atau luapan emosi dari sebuah perasaan negatif pemutilasi. Tapi kalau jarak waktunya jauh, maka diperkirakan sudah ada kendali emosi di situ. Alhasil pembunuhan mungkin saja merupakan produk rasionalitas, produk kalkulasi kejahatan, bukan merupakan ekspresi sakit hati. Tapi kalau Mas Reza melihat yang di kasus ini, melihat jaraknya baru kenal di tahun 2020, kemudian kejadian di akhir 2020, Anda melihat mungkin ini benar karena sakit hati itu? Teman-teman polisi akan melakukan pemeriksaan rentang waktu itu. Seberapa dekat ya? Kalau rentang waktu sekali lagi dijahati seksualnya Kak, secara seksual kapan? Kemudian pembunuhannya kapan? Kalau jarak waktunya dekat, maka bisa dikatakan perilaku pembunuhan itu merupakan benar-benar merupakan ekspresi dari emosi sakit hati akibat dijahati secara seksual. Dan unsur yang ketiga, saya tambahkan, polisi patut mengecek instrumen kejahatan apa yang dipakai oleh si pembunuh ini. Kalau instrumen yang dia pakai adalah alat yang bisa dia temukan sehari-hari, maka semakin sahlah bahwa ini merupakan
sebutlah pembunuhannya merupakan perbuatan spontan, perbuatan yang dilatar belakangi oleh emosi yang mendalam, sementara mutilasinya ya mungkin saja itu didorong oleh keinginan untuk menghilangkan barang bukti, walaupun tetap terbuka ruang spekulasi bahwa mutilasi juga merupakan ekspresi lanjutan dari amarah dan sakit hati yang belum terlunaskan hanya dengan melakukan aksi pembunuhan. Ya, ruang spekulasi masih terus terbuka dan pihak kepolisian harusnya melakukan proses hukum dengan cukup teliti pada kasus ini, begitu ya Mas Reza ya. Terima kasih banyak Mas Reza Indragiri selaku ahli psikologi forensik telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas. Terima kasih.